Hidup ini sementara. Rezeki yang Allah sudah tetapkan bagi kita, kita akan dapatkan dengan cara yang halal atau tidak halal, hasil akhirnya sama. Wallahi, hasil akhirnya sama. Tapi kita harus paham, harta yang benar-benar kita nikmati itu bukan yang kita tumpuk. Bukan saldo yang berpuluh-puluh digit ada di dalam rekening. Bukan aset properti yang ada di setiap kecamatan. Ini semua hanya perhiasan yang belum tentu kita gunakan. Apa yang kita gunakan? Kata Rasulullah 3 di dalam hadis Abdullah bin Syikhir radhiyallahu an di dalam Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia itu selalu membangga-banggakan, inilah hartaku, inilah propertiku, inilah asetku. Kata Rasulullah, malaka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnait. Au labista fa'ablait, au tasaddaqta fa'amdait. Wahai manusia, tahu enggak yang benar-benar menjadi harta yang bisa engkau nikmati, apa yang engkau masukkan dalam tubuhmu, engkau makan atau minum hingga keluar dari tubuhmu. Apa yang engkau pakai berupa baju atau kendaraan hingga usang darimu. Atau apa yang engkau sedekahkan dan itu yang akan tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus paham tentang kehidupan. Emang kalau misalnya ada seorang hakim, dia mempermainkan hukum sampai punya aset ratusan miliar atau bahkan triliun. Terus dia mau ngapain? Itu duit ratusan miliar atau triliun dibeliin kerupuk. Masya Allah. Jadi kita bangun gedung salak replika di sini bisa. Bisa, nggak habis-habis tuh makan kerupuk. Satu kecamatan Kebayoran juga nggak habis. Terus kalau udah seperti itu mau ngapain? Coba deh kita berpikir sejenak. Nih hidup kita kan usia 60 tahun, 70 tahun. Nah kalau udah seperti itu, terus kita mau ngapain sih? Emang kita mau kekal? Ada nggak orang-orang triliuner yang udah mati sebelum kita? Padahal hartanya triliunan. Ada. Wallahi banyak. Apakah harta mereka bisa menunda sesaat dari kematian mereka? Nggak bisa. Mau mereka berbicara tentang transplantasi organ misalnya, sampai hidup 150 tahun lagi, akan bisa. Emang kalau udah 150 tahun, 150 nanti 151 mati kan? Ya mati. Mau kekal. Salah tempat bro. Dunia bukan tempat kekal. Nah kalau kita punya harta nih, umur tinggal 5 hari misalnya. Harta kita banyak, udah divonis kanker stadium 4. Pak, tinggal menghitung hari, detik demi detik. Iya. Bentar lagi Pak, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang itu? Ntar dulu. Kalau dia membangun ketaatan selama hidupnya, membangun habit yang baik sejak masa mudanya, dia akan gunakan semua hartanya untuk kebaikan. Tapi orang-orang yang tidak pernah mempersiapkan itu, jangan pernah terbesit di benak mereka untuk bersedekah. Na'udzubillah. Kalaupun bersedekah, bangun masjid. Karena Allah nggak terima hasil manipulasi hukum. Kata Nabi SAW, innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik. Datang Ustaz, Pak sedekah Pak, Bapak besok mati. Ya udah Pak Ustaz, semua harta saya sedekahkan. Oh tapi mohon maaf Pak, Bapak tidak diterima hartanya. Oh gimana? Na'udzubillah. Maka coba deh kita belajar. Jadi belajar agama itu bukan seorang untuk jadi ustaz. Udah banyak ustaz. Bukan untuk jadi ustaz atau seorang untuk jadi alim, penampilannya soleh. Bukan cuma itu, tapi benar-benar dengan belajar agama ini, kita tahu apa yang harus kita prioritaskan dalam hidup. Kita tahu, kita hidup ini mau ngapain sih? Apa coba selain agama yang mengajarkan kita tentang kematian? Ente nongkrong, terus Masya Allah nongkrong sambil ngopi Ustadz, bahasnya kematian. Ada nggak? Sambil nge-vape, bahasnya kematian di majelis. Ada nggak tuh? Allahul musta'an. Di masjid bahasnya. Maka mari kita belajar kembali menyadari tentang hakikat kehidupan. Sallallahu alaihi wasallam.